bahwa Ramadan adalah salah satu bulan yang diistimewakan Allah dan Rasul-Nya. Dari keistimewaan bulan Ramadan, lebih spesifik lagi, ada lagi yang lebih spesifik lagi, lebih menjurus lagi, lebih detail lagi. Kalau dalam bulan Ramadan kita mengenal 1 sampai 10 hari itu disebut dengan rahmah, fasenya. Karena Ramadan itu nanti di depan kita bisa melihat bahwa Nabi membagi fase Ramadan selama 30 hari itu menjadi 3 fase, dan ini sudah lumrah. 1 hari Ramadan sampai 10 hari, kata baginda Nabi, itu disebut dengan rahmah, dengan kasih sayang. Artinya bahwa hari-hari itu semua orang itu menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Enggak di mana yang namanya 1 Ramadan, masjid, musola, saung, langgar, lapangan itu penuh dengan yang namanya sholat tarawih. Kenapa? Karena yang kata Nabi itu disebut dengan rahmat. Semua orang berbondong-bondong. Kalau dalam sepak bola itu masih babak penyisian, masih banyak grup yang ikut. Apakah 1 sampai 10 Ramadan itu masuk terkategori istimewa? Kurang. Kenapa? Karena banyak yang ikut. Belum ada istimewa. Sesuatu dikatakan teristimewa berarti dia memiliki sesuatu yang luar biasa, tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak dimiliki sifatnya keistimewaan itu oleh siapapun. 1 sampai 10 itu rahmat kata Nabi, maka hari ini kita ke 10 Ramadan, nanti besok 11, makanya saya mencoba membuat satu PPT ini keistimewaan pertengahan Ramadan. Nah ini kata baginda Nabi dalam sebuah hadisnya, yu'tiyallahu hadzal thawab liman fasara iman. Pertama, di pertengahan Ramadan kata Nabi, yu'tiyallahu hadzal thawab liman fasara iman. Allah itu bakal ngasih ganjaran liman kepada orang fatoro so'iman yang berbuka puasa. Pertama, di keistimewaan pertengahan Ramadan, orang yang memberikan buka puasa untuk saudaranya muslim. Dia memberikan takjil, bahasa kita. Takjil itu sebenarnya bahasa Arab yang di Indonesiakan, tapi sudah lumrah. Di Jakarta, di Tangerang, di Jawa Barat, di Bandung, di Ciamis, itu bahasanya takjil. Takjil itu artinya mempercepat buka. Takjil namanya. Nah, yang memberikan buka kepada orang yang puasa, maka kata Allah, hadza thawab, itu ganjarannya sama. Ganjarannya sama. Jadi pahala puasa yang kita lakukan, kemudian kita ada sedikit rezeki, kemudian kita titip kepada panitia yang mengadakan takjil bareng, baik itu di masjid, musola, maka kata Allah, yu'tiyallahu hadzal thawab. Ganjarannya itu sama dengan orang yang puasa, maka pahalanya itu berlipat. Labanin, seperti memberikan puasa dari susu, aw tamrotin atau kurma, aw syurbatin min ma'in, atau dengan memberikan air. Waman asba'a iman. Siapa orang yang memberikan buka puasa sehingga yang puasa itu kenyang, saqahullahu azza wa jalla, maka nanti di yaumil kiamah Allah akan memberikan dia minuman min haudi syurbatan, dari haud yang mana dia minum, la yadma ba'daha hatta yadkhulal jannah. Dia tidak akan pernah kehausan sampai dia masuk ke surga.
Itu yang pertama. Nah, yang tadi saya bilang bahwa di dalam bulan Ramadan wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Itu adalah potongan hadis Nabi. Wa huwa syahrul awwalu rahmatun, dan awal dari bulan Ramadan itu adalah rahmat. Wa awsatuhu, dan tengah-tengahnya Ramadan maghfiratun, adalah ampunan. Wa akhiruhu, dan akhirnya di minggu terakhir Ramadan aikun minan nar, yaitu selamat atau bebas dari api neraka. Jadi kita memasuki babak yang kedua, yaitu maghfirah dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Maghfirah ini apa? Adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau awal-awalnya itu rahmat, karena banyak orang yang mendapatkan kasih sayang Ramadan pada waktu itu. Jangankan kita yang hidup, yang ada di bawah pohon Kamboja sekian tahun dia berbaring hanya kain putih. Kemudian tatkala Ramadan datang, apabila dia mendapatkan bagian siksa kubur yang tidak ada henti-hentinya kecuali malam Jum'ah menurut sebagian kaum. Maka ketika Ramadan datang, menurut ulama, mereka yang mendapatkan siksa kubur itu di stop sementara karena adanya bulan yang penuh dengan rahmat. Ya sekarang kan bulan Ramadan itu bisa disebut juga bulan pertalit. Bulan pertalit, apa pertalit? Perut terasa melilit. Bulan pertalit, perut terasa melilit. Tetapi meskipun bulan pertalit, kita masih bisa untuk premium. Bulan premium itu bulan makan dan minum. Itu premium namanya. Bulan Ramadan disebut dengan bulan premium. Meskipun bulan premium kita makan minum pertalit, perut terasa melilit, tapi alhamdulillah orang yang puasa karena dorongan iman, kesononya solar. Dapat solar. Apa itu solar? Sholat pun lancar. Kalau puasanya lancar, sholatnya lancar, insya Allah kesononya dapat bensin Pak Aditya Pratama yang sekarang naik kagak bilang-bilang. Apa itu bensin? Bensin itu benar, indah, benar. Surga itu indah. Disingkat jadi bensin. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pertama, perut terasa terakhir. Sebelum kita mendapatkan bensin, kita harus melalui yang namanya pertama. Kelupaan tadi. Pertama. Apa itu pertama? Pertama adalah pertobatan yang maksimal. Maka bulan Ramadan sebagai bulan pertalit, perut terasa melilit, tapi meskipun pertalit, alhamdulillah sholat tetap lancar. Setelah sholat tetap lancar, kita melakukan pertobatan yang maksimal, maka kesononya kita dapat bensin. Benar, surga itu indah. Itu. Kembali lagi bahwa keistimewaan di tengah Ramadan ini adalah sebuah maghfirah. Maghfirah itu adalah pertama itu pertobatan yang maksimal, supaya bahwa di tengah bulan Ramadan ini orang sudah banyak yang meninggalkan puasa dengan alasan berbagai macam alasan yang di luar udzur syara, diperbolehkan oleh syara. Maka di pertengahan Ramadan keistimewaannya itu banyak-banyak istighfar, membaca ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, supaya mencari maghfirah itu. Maghfirah Allah ini sangat luas. Maka kalau mau mengambil munasabah dalam ayat Al-Qur'an, wa awsatuhu maghfiratun, tengahnya Ramadan adalah maghfirah, kata Allah, wasari'u ila maghfiratun min rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum untuk beristighfar, memohon ampun, mencari maghfirah kepada Allah. Dan Allah sudah janjikan itu nanti surga seluas langit dan bumi. Jadi yang kedua, bahwa di pertengahan Ramadan bisa disebut sebagai bulan istimewa karena di sana Allah memberikan ribuan, jutaan, miliaran ampunan kepada penduduk bumi yang memang dalam hidupnya selama 11 bulan dia mengarungi kehidupan di dunia. Barangkali namanya manusia yang sifatnya lupa, manusia yang sifatnya terlena. Dalam 11 bulan itu dia banyak dosa, banyak salah kepada Allah. Dalam tatanan horizontal, dalam tatanan vertikal dia kepada Allah banyak salah, maka di maghfirah di pertengahan Ramadan ini itu adalah tempatnya, waktunya, saatnya bahwa hamba itu untuk memusatkan jaringan vertikal dia kepada Allah Rabbul Jalil. Banyak-banyak istighfar. Jadi pertama kita memberikan makan kepada yang puasa, pahalanya sama. Yang kedua kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kapan waktunya? Ba'da sholat. Lebih-lebih ba'da sholat. Sholat taubat tengah malam. Makanya ini luar biasa. Kampus barangkali yang saya tahu ya kampusnya luar biasa. Bagaimana ketua yayasan kemudian Pak Rektor dari mulai tahun 2014 barangkali saya masuk di UNIS, itu setiap bulan Ramadan tidak ada aktivitas perkuliahan. Ini sangat bagus. Memang kita tidak terikat dengan siapapun dalam arti peraturan, memang kita mengacu kepada kopertis dan kopertais, tetapi dalam pelaksanaannya kan kita fleksibel. Ini sangat luar biasa. Bagaimana ketua yayasan kemudian disambut dengan Pak Rektor bahwa selama bulan Ramadan mahasiswa libur, kita tidak ada aktivitas mengajar. Karena kalau kita mengajar 3 kelas lumayan loyo juga Pak. Puasa-puasa mengajar 3 kelas loyo. Tidak maksimal dia punya ibadah. Nah, maka kita di UNIS itu libur. Kenapa? Supaya konsentrasi di dalam ibadah. Ramadan itu untuk ibadah. Itu sangat bagus menurut saya. Sehingga yang ngaji Quran pun tidak terganggu, yang puasa pun tidak terganggu. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan nanti ada mahasiswa, ada dosen yang kagak puasa dengan catatan bla bla bukan ujur syarat, nanti di yaumil kiamah Pak Rektor sama Pak Yayasan sudah angkat tangan, sudah bebas dari tuntutan sebagai macam. Kalau ditanya kenapa nggak puasa, capek saya ngajar siang-siang, mana jauh, mana macet. Akhirnya saya nggak puasa aja lah, no gara-gara Pak Rektor kan enak gitu. Tapi sekarang kalau misalkan kita begitu nggak bisa dituntut. Ketua yayasan, Pak Rektor nggak dituntut. Kenapa? Orang udah saya liburin kok. Sudah saya liburin itu supaya fokus ibadah, melakukan ibadah-ibadah untuk keakhiratan. Maka tetangga-tetangga saya, orang-orang awam, mohon maaf, ada yang mereka dalam 11 bulan mengarungi kehidupan ini, dia susah payah banting tulang, banting keras keringat, banting tulang, siang cari duit, malamnya banting bini. 11 bulan dia mencari kehidupan dunia. Tapi ketika datang bulan Ramadan, ini tetangga saya yang orang-orang awam, yang pedagang toprak, pedagang mie ayam, pedagang es, pedagang segala macam. Ketika datang Ramadan, ini pedagang gorengan nggak kerja Pak, nggak dagang. Saya tanya, Mas, kenapa sampean kok kalau Ramadan nggak dagang? Padahal kan di situ untungnya beli. Orang pasti pada lapar, bawaannya nafsu. Yang tadinya beli 1 bisa jadi 2 bungkus. Kenapa saudara nggak dagang ketoprak? Apalagi kan dagang saudara itu malam, nggak ngeganggu dengan siapa-siapa yang puas. Apa jawab tukang ketoprak? Ya Pak, dunia kita kejar siang malam, keringat banting tulang, siang banting tulang, malam banting bini, kata dia.
tetap aja saya hidup begini aja Pak. Maksudnya ya nikmatin saja apa yang ada, saya bersinergi antara akhirat dengan dunia. Bersinergi bagaimana? Ya 11 bulan Allah kasih untuk kebebasan saya nyari nafkah keluarga, ada lebihnya dikit. Ya buat anak-anak sekolah. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, pesan orang tua saya dan juga guru-guru saya, cobalah fokuskan Ramadan itu untuk ibadah. Jangan untuk mengejar dunia. Itu sampai benar. Setiap tahun ada Ramadan, itu tukang dagang yang tadi saya ngobrol wawancara, dia nggak ada agak dagang-dagang nanti setelah lebaran. Ini luar biasa. Kita banyak mendapatkan ilmu di lapangan daripada mereka-mereka yang meneliti secara empiris tentang kehidupan ini. Bahwa dia bilang dunia ini tidak ada cukupkan. Jangankan saya yang orang biasa, yang orang-orang pejabat-pejabat pun tidak ada cukupnya. Itu kata beliau. Maka syukuri apa yang ada. Itu sering saya ngobrol dengan beliau, dengan orang-orang yang ada di sekitar tetangga saya, bahkan orang yang sedang datang. Itu adalah pengalaman sebuah penelitian yang sangat empiris karena dia langsung kepada posisi problematika kehidupan. Itu wa ausatuhu maghfiratun. Pertengahan Ramadan disebut dengan maghfirah. Wa akhiruhu, dan akhirnya kata Nabi, itqun minan nar. Itu bebas dari api neraka. Jaminan Allah lewat lisan baginda Nabi bahwa orang yang menjalankan Ramadan dari mulai tanggal 20 sampai 30 Ramadan, itqun minan nar, maka orang itu akan diselamatkan dari api neraka. Kemudian di keistimewaan di bulan pertengahan Ramadan ini yang nomor 3 adalah di mana doa kita itu bakal diijabah. Doa kita bakal diijabah. Nomor 3 keistimewaan Ramadan, bahwa di pertengahan Ramadan ini setiap doa yang kita panjatkan insya Allah Allah akan jabah. Bersinergi dalam hal itu munasabah ayat dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Maka kata Allah, di pertengahan Ramadan mereka-mereka yang berpuasa, mereka yang beristighfar, memohon ampun karena sudah bersih di mata Allah, maka apa yang dia panjatkan, apa yang dia utarakan, apa yang dia pengen, insya Allah Allah bakal berikan dia jawaban-jawaban atas doa-doa. Lalu yang nomor 4, keistimewaan bulan Ramadan yang ada di pertengahan Ramadan, yang besok kita memasuki tanggal 11 Ramadan, itu adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini menurut sebagian ulama, khususnya ulama tasawuf, itu mengatakan ada min asril awakhir, 10 akhir Ramadan. Tetapi saya baca di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Imam Nawawi itu tidak mengatakan min asril awakhir, 10 di akhir, tetapi menurut beliau Imam Nawawi melalui hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh jalur Ali bin Abi Thalib, bahwa keistimewaan pertengahan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Ini yang teristimewa dari yang spesial. Kenapa di pertengahan Ramadan ada Lailatul Qadar? Itu pendapat ulama yang difokus, yang menurut pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab berdasarkan hadis jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lailatul Qadar itu berada di pertengahan Ramadan, berarti pertengahan Ramadan itu memiliki keistimewaan karena diduduki oleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa sih? Lailatul Qadar itu di mana orang yang beribadah satu malam tapi sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan.
Siapa yang mengatakan demikian? Allah langsung dalam surat Al-Quran, surat Al-Qadar namanya. Nah, 1000 bulan kalau dibanding dengan usia kita umat Nabi Muhammad itu adalah baina sittina wa sab'in. Umat Nabi Muhammad nggak lebih dari 60 dan 70 tahun. Apa nyampe kita 1000 bulan? Nggak nyampe. Maka oleh Allah keistimewaan ini juga diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ini salah satu doa Nabi Muhammad ketika mengeluh kepada Allah, ya Allah, kalau dulu zamannya Nabi Bani Israel, orangnya badannya gede-gede, fisiknya kuat-kuat, tenaganya luar biasa, umurnya panjang-panjang, lebih dari 900 tahun, tetapi umatku, kata Nabi Muhammad, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 usia. Kalau demikian bagaimana bisa mengejar kualitas yang dilakukan ibadahnya Bani Israel? Kata Allah, tenang aja dah Muhammad. Ente nggak usah macam-macam, nggak usah mikir macam-macam. Kasih tahu Pak Dr. Masruri, kasih tahu Pak Aditya Pratama, kasih tahu Pak Asep Peri Bastian. Apa yang dikasih tahu? Tenang aja udah. Umurnya biar katanya 60, tapi kalau dia dalam satu Ramadan menemukan malam Lailatul Qadar, di tengah malam dia berdoa bermunajat kepada Allah, kemudian Allah di tengah malam itu turun bersama para malaikatnya membuahkan rahmat di dunia, insya Allah kualitas pahala ibadah amalnya sama dengan amalnya Bani Israel. Kan luar biasa. Kalau kata orang awam bilang, orang masyarakat bilang, kalau Bani Israel kerjanya capek, banyak, lama, gajinya gede, wajar. Orang kerja lama, capek, banyak kerjaannya, gajinya gede, wajar. Kayak Pak Asep Peri Bastian. Pak Dekan gajinya beda sama dosen biasa, sama wadik aja beda. Kenapa? Ya wajar, dia mah capean dikit, ya iya wajar, capean dia. Kerjanya capek, lama, terus banyak kerjaannya, gajinya gede, ya wajar. Pak Dokter Asep gajinya gede, ya wajar. Kenapa? Dekan capek, menang. Coba kalau Pak Aditya Pratama, sama apa enggak sama Pak Asep? Ya jauh, kagak ada seujung tai kukinya. Umpama ini. Maka kalau Bani Israel umurnya panjang, pahalanya banyak, wajar. Dia mau umurnya panjang, badannya kuat, fisiknya hebat. Tapi kalau Nabi Muhammad ini istimewa. Umurnya pendek, tapi pahalanya bisa sama dengan Bani Israel. Singkat cerita, kalau Pak Aditya Pratama dengan Pak Dekan gajinya sama, nah itu istimewa baru. Nah itu maksudnya. Dia kerjanya sedikit, waktunya tidak lama, kerjaannya pun nggak lama, tapi gajinya sama, gede pahalanya dengan Pak Dekan. Nah, ini luar biasa. Maka kata Allah, udah Muhammad tenang aja, umat ente mah nggak usah bingung-bingung. Ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan nadanya? Nah, itu dia yang menjadi permasalahan, kapan nadanya. Salah satu dari keajaiban dan juga rahasia Allah. Tetapi ulama-ulama dengan keistimewaan, dengan kemakrifatannya menentukan bahwa Lailatul Qadar itu ada di pertengahan bulan Ramadan. Dengan berunjuk kepada hadis yang diriwayatkan Imam An-Nawawi. Ada di pertengahan Ramadan. Kapan? Lebih spesifik lagi dipastikan bahwa Lailatul Qadar menurut sebagian ulama ada di pertengahan Ramadan, itu ada pada malam Nuzulul Quran. Yang oleh ulama disepakati bahwa Nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Dan 17 Ramadan itu adalah salah satu tanggal-tanggal ganjil yang oleh Imam Al-Ghazali tetapkan sebagai ada indikasi bahwa 17 Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar. Itu istimewa. Di pertengahan Ramadan ini yang belum kita lalui, ada keistimewaan yang luar biasa. Maka sayang jika keistimewaan yang
Allah berikan, yang Rasul kasih tahu, itu kita lewatkan demikian. Itu yang nomor 4. Lailatul Qadar. Nah ini tadi yang dikatakan oleh riwayat At-Tabrani dan Asy-Syaibah Jalur Zaid bin Arqam tentang bahwa Lailatul Qadar itu ada pada malam ke-17. Nah, kalau sudah demikian kita sudah mendapatkan apa yang kita minta di malam Lailatul Qadar, apa yang sudah kita minta di setiap pertengahan malam di pertengahan Ramadan, kata Allah bahwa orang yang demikian itu sudah bersungguh-sungguh untuk mencari maghfirah Allah. Karena tadi di pertengahan ini disebut dengan maghfirah. Kalau Allah sudah memberikan maghfirahnya, sudah memberikan ampunannya, maka kata Allah itu orang udah bener-bener. Kalau orang udah bener-bener Allah kasih jalan. Apa ayatnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang telah berjihad, sudah berupaya, sudah berusaha untuk berdoa di pertengahan Ramadan, mencari maghfirah Allah. Jihad. Jadi makna jihad itu bukan angkat senjata ke medan perang. Maknanya sangat luas. Jahad, dia berjihad. Dia bermujahadah, dia berusaha, berupaya semaksimal mungkin dengan kekuatan dan juga keimanan. Dia berdoa kepada Allah di pertengahan Ramadan. Maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka kami bakal tunjukin kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau Allah yang sudah menunjukin jalan-jalannya, Allah yang udah nyurungin jalannya, Allah anu enggeus merenya jalan moal aya anu bisa menyegat. Sahawa ge moal aya bisa. Yu'til hikmata may yasha. Atau dalam ayat lain apa? Ya, tidak akan ada yang bisa. Apa kata Allah? Lanah dia naum subulana. Nanti saya kasih jalan. Itu. Kalau Allah sudah ngasih jalan, insya Allah apapun, bagaimanapun kondisi keadaan orang yang mau, mohon maaf, yang ingin menjegal kita, yang ingin menggunting kertas dilipatkan kertas, kemudian yang ingin menggembosi kita. Tapi kalau Allah sudah lanah dia naum subulana, nggak ada yang bisa mencegah untuk sampainya tujuan kita kepada apa yang kita mau. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan maghfirah, ampunannya kepada kita. Itu. Kemudian yang terakhir, bahwa di Ramadan pertengahan ini adalah kita sebagai hamba Allah berusaha dengan segala maksimal tenaga kita untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadikan Ramadan ini sebagai motivasi terakhir kita, menjadi ingat-ingatan buat kita. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita, karena nggak ada jaminan hari ini kita bisa ketemu, besok masih bisa napas, bahkan Ramadan yang akan berikutnya ini tidak ada jaminan. Maka sebagai pengemut buat kita, sebagai pengeling-eling buat kita, kita jadikan Ramadan yang tinggal 20 hari lagi ini sebagai modal besar untuk kita mencari nilai ukhrawi tanpa meninggalkan nilai duniawi. Bersinergi antara duniawi dan ukhrawi, insya Allah Allah akan berikan lanahdiyannahum subulana. Maka buat kita semua, khususnya diri pribadi, menjadikan Ramadan yang kita lalui itu sebagai Ramadan yang terakhir. Semoga apa yang kita lakukan puasa dari pertama sampai akhir, yang kata Allah bahwa fungsi dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun,
menjadi orang-orang yang bertakwa, kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita mau melihat kita umur sekarang udah umpama 34 tahun, 15 tahun kita dihitung ikil balik, maka sudah 24 tahun kita puasa Ramadan. Mestinya kita udah benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Karena Ramadan membentuk insan yang bertakwa. Direct langsung yang diberikan Allah lewat puasa ini adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Maka ibadah yang sangat-sangat besar pahalanya di sisi Allah adalah puasa. Puasa terbebas dari sifat ria. Nggak ada yang tahu tentang sifat ibadah kita puasa. Ya, karena ibadah puasa itu adalah ibadahnya para wali-wali Allah. Wali Allah itu kan ibadahnya puasa. Bagaimana Sunan Kalijaga betapa tinggi laut, pasir yang dia pegang bisa jadi emas. Pak Aditya kalau mau begitu bisa aja, riadoh namanya puasa. Batu kerikil dipegang jadi emas. Wali, pakai apa riadohnya puasa? Maka puasa itu adalah ibadah yang paling istimewa ketimbang ibadah haji. Kenapa? Karena bebas dari sifat ria. Enggak ada yang tahu kalau dia puasa, melainkan hanya dia dan Allah. Bahkan istrinya pun di rumah nggak tahu. Istri kita di rumah nggak tahu kita puasa. Masih puasa apa ya enggak, yang nggak tahu. Ya karena puasa itu nggak kelihatan. Bisa aja kita pulang, sebelum pulang ke rumah mampir ke warteg. Kan bisa. Ditanya masih puasa bang? Masih. Ya masih bibirnya. Jadi pulang sampai ke warteg. Iya, karena nggak kelihatan. Maka kata almarhum Kiai Haji Zainuddin, puasa itu jangankan bini kita, tetangga kita yang lagi wudhu, ngambil wudhu, kita minum, agak tahu dia. Ya nyangkanya malah kita lagi wudhu aja. Padahal kita minum, kita bukan saus banget. Itu terbebas dari ria. Tapi kalau ibadah haji, mohon maaf, bukan tidak istimewa. Ibadah haji satu kampung tahu, bahkan satu kampung nganter. Itu istimewanya puasa begitu. Maka seberat apapun kita, ya usahakan kita tidak batal puasa. Karena nggak ada masuk berita koran, televisi orang yang puasa meninggal dunia, nggak ada. Nggak ada masuk berita koran orang yang puasa dari fajar sampai dengan subuh itu pingsan kemudian diinfus, nggak ada. Karena Allah itu kan sudah memberikan sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Maka dalam surat Al-Baqarah itu, dalam Al-Baqarah terakhir, aku memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan. Jadi itu jangan disalahgunain. Kalau misalnya saya ini nggak kuat, kata surat Al-Baqarah tidak kuat, jangan dipaksain, ya salah. Itu sudah ditaker sebagaimana dia kuat puasa atau tidak. Gitu. Itu saja barangkali ya, setengah jam. Pak Dr. Asep, Pak Dr. Musri, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Pak Dr. Asep serta jamaah dan juga dosen-dosen, kawan-kawan dosen di Fakultas Ekonomi. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibuka maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan bagaimana keistimewaan di pertengahan Ramadan yang sangat sayang sekali jika dilewatkan ya Pak Dr. Muhammad Masud. Oke, berikutnya mungkin dari hadirin yang ingin bertanya ke narasumber kita hari ini, dipersilakan. Silakan Pak Wade. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya barangkali Ustaz. Oke, silakan Pak Jailani.
Ya, terima kasih. Tadi Ustadz menyampaikan tentang pembagian Ramadan menjadi 3 fase ya. Rahmat, maghfirah, dan kedudukan nar gitu ya. Tapi ada beberapa ulama ya termasuk Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar al-Asqalani mendaifkan hadis tersebut gitu. Nah, jadi apakah hadis tersebut bisa dijadikan dalil atau hujah? Barangkali demikian. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa langsung saja dijawab oleh narasumber kita. Persilakan Pak Dr. Masud. Ya, berkenaan dengan pembagian fase bulan Ramadan, kalangan ulama yang tadi sudah disebutkan, ada yang sebagian mendoaifkan hadis ini, bahwa hadis ini itu diterima oleh Ibnu Huzaimah dan juga bisa dilihat di dalam kitab Mukhtasar Asy-Syafi'i, atau bisa dilihat juga di dalam kitab Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir. Hadis ini bisa ditemukan di sana. Artinya bahwa di dalam bab Fadhailul A'mal, Fadhailul A'mal itu fadilah keutamaan dalam beramal. Kalau kita menggunakan hadis dhaif, Imam Nawawi itu membolehkan. Hadis itu dhaif, dhaifnya bukan dhaif jiddan. Jadi dalam rijalul hadis, di sana kita mengenal ada yang hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif, dan kemudian hadis maudhu. Jadi dalam ilmu rijalul hadis ada 4 kriteria di dalam memaknai setiap hadis. Nah, dhaif itu ada di bawah hadis hasan. Artinya, menurut para ulama, kebanyakan ulama, kalau di dalam menggunakan Fadhailul A'mal, hadis dhaif itu masih bisa digunakan. Tuh. Kenapa masih bisa digunakan? Karena secara ilmu takhrij hadis, dhaif itu kan tidak serta-merta bahwa riwayatnya itu batal dengan mutlak. Ada yang dhaifnya itu karena orang ini kurang hafalannya, tidak dobit, dia kurang pandai, jadi dia mungkin cepat lupa. Namanya manusia dan lupa. Nah, kalau kedhaifannya hanya sebatas dobit dalam rijalul hadis, itu masih bisa ditolerir. Sehingga diputuskan oleh sebagian ulama bahwa Fadhailul A'mal, apa yang kita gunakan sebagai semangat dalam beribadah, at-targhib fil ibadah, itu bahkan ada satu kitab yang judulnya At-Targhib wa Tarhib. Kalau dalam At-Targhib fil ibadah, semangat di dalam ibadah, dalam melakukan amal soleh, hadis itu posisinya ada di hadis dhaif, itu masih bisa dipakai menurut saya berdasarkan ilmu kriteria di jalur hadis. Berangkat dari situ bahwa orang-orang yang meninggalkan hadis dhaif, ditinggalkan dalam arti tidak dipakai mutlak, secara mutlak, itu dalam bab hukum. Dalam bab hukum, mereka ulama-ulama hampir sepakat tidak bisa bahwa hadis dhaif ini dijadikan
untuk metodologi istinbatul ahkam. Tidak bisa dipakai sebuah metodologi pengambilan hukum Islam. Hadis dhaif. Meskipun dhaifnya bukan dhaif jiddan. Tetapi sekali lagi, kalau dalam bab hukum penentuan istinbatul ahkam atau metodologi dalam hukum Islam, hadis dhaif itu mereka tinggalkan. Imam Syafi'i meninggalkan, Imam Malik meninggalkan, Imam Hanafi gurunya meninggalkan dalam bab hukum. Tetapi dalam konteks ibadah, at-targhib fil ibadah, mereka menjadikan hadis dhaif itu sebagai anjuran, sebagai motivasi, dorongan, gitu. Bahkan kalau kita mau lebih dalam, ketika sebuah hadis yang dhaif kemudian kita sandarkan di dalam sebuah ibadah, apakah sah? Ya sah. Selagi apa yang dikatakan dalam hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan norma kehidupan, tidak bertentangan dengan masyarakat, tidak bertentangan juga dengan zaman yang ada pada hari ini dia menjalankan. Itu hadis dhaif kita pakai. Bahkan sangat beredar hadis dhaif menjelang Ramadan. Nah, ini yang bahkan bukan dhaif lagi, ada yang mengatakan itu hadis maudhu. Ada yang mengatakan dhaif jiddan, yaitu hadis yang man fariha bidukhuli Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Itu hadis cakep bunyinya. Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa orang yang senang bergembira dengan datangnya Ramadan. Dia girangnya bukan main. Besok mau Ramadan, dia girang. Pokoknya senang. Kenapa? Karena dasar hadis ini. Ustadz di kampung, di mushola, di masjid, ini jadi hadis andalan. Kata Ustadz, man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa orang yang girang datang Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Maka Allah mengharamkan jasadnya dicium atau kena api neraka. Ini hadis. Ada yang meriwayatkan hadis ini itu, ada yang meriwayatkan dhaifun jiddan, bahkan lebih dekat kepada maudhu. Tetapi secara esensi, secara makna dari hadis ini luar biasa. Apa mafhum muhalafah dari man fariha bidukhuli Ramadan, kemudian di sananya ada haramallahu jasadahu ala niron? Artinya tadi orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, di benaknya bukan girang, bukan gembira seperti anak kecil dibeliin baju, bukan. Atau bukan girang, senang, bahagia bukan main seperti anaknya Pak Dr. Asep ulang tahun dibeliin mobil, bukan. Anaknya Pak Dr. Asep ulang tahun dibeliin mobil Honda Jazz. Kan girang tuh bukan main, sampai jingkrak-jingkrakan. Makasih Bapak, makasih Bapak. Luar biasa. Bukan begitu girang. Man fariha ai binasyatil ibadah fi syahri Ramadan. Orang yang girang datang Ramadan itu dia giat, nasyid, semangat dalam Ramadan. Ya Allah, sebentar lagi saya Ramadan. Alhamdulillah, kampus libur Ramadan. Ini bulan Ramadan saya senang, saya pengen Ramadan 3 kali khatam. 3 kali khatam, 1 Ramadan sampai 10 sekali, 20 sampai 10 sampai 22 kali, 20 sampai 33 kali, 3 kali khatam saya pengen banget. Nah, itu ada agenda ibadah. Ya Allah, nih Ramadan, kali bulan lain mas saya nggak pernah tahajud, saya pengen tahajud tiap malam, biar kata jam 3:30 juga. Itu ada agenda Ramadan. Artinya dia senang dengan apa ibadah yang dilakukan. Kalau senangnya demikian, pantas kalau di akhir hadisnya, haramallahu jasadahu ala niron. Ya Allah, Ramadan di akhir kata ulama ada Lailatul Qadar, pengen saya ngejikjak, biar kata ngejikjak juga ntar tanggal 21 saya begadang, tanggal 20
21 saya begadang, 22 kagak molor, 23 baru begadang, 24 tidur, 25 begadang, biar kata digital juga saya pengen begadang etika. Nah, maka manfariha di sana senangnya begitu maksudnya. Ada banyak kegiatan yang dilakukan. Itu hadisnya doa. Makanya saya sering sampaikan di masjid-masjid. Orang yang senang datang bulan Ramadan, dia akan berusaha dan berupaya dengan semaksimal mungkin memfokuskan di bulan Ramadan hanya untuk ibadah. Kembali lagi, bagaimana tentang fase itu? Bagaimana itu hadisnya doib? La ba'sa bih. Kalau menurut saya tidak apa-apa Pak Ustadz. Kalau dipakai hanya sebatas fase itu. Karena dari segi makna dan dari segi isi itu tidak bertentangan. Itu barangkali mohon maaf jika tidak sesuai. Ya baik, makasih Ustaz. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Jailani. Mudah-mudahan sudah terjawab oleh Pak Dr. Masud. Oke, berikutnya kepada hadirin yang ingin bertanya mengenai keistimewaan yang tadi telah dijelaskan. Silakan. Pak dan Ibu. Mungkin Pak Bagus. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bagus. Alhamdulillah sehat. Cuman feedback Mas. Cek. Assalamualaikum. Mohon izin tanya Pak Ustaz. Bismillah. Apa namanya? Karena kita tidak bisa mengetahui kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita memperoleh itu? Nah, begitu Pak Ustaz. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Bagus, Pak Masud. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita telah memperoleh Lailatul Qadar gitu Pak Ustadz ya? Gitu ya Pak Bagus ya? Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Silakan Pak Dr. Masud. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sudah gampang untuk diingat. Baik, jadi itulah makanya disebut istimewa, biar orang-orang itu pada nyari. Kalau yang sesuatu mahal, sesuatu yang istimewa, pasti orang pada nyari. Nah, nyarinya itu yang susah. Jadi Pak Bagus bilang bahwa Lailatul Qadar itu tidak bisa ada yang menentukan apakah 1 Ramadan, tetapi kalau kita ngikutin pada ulama-ulama yang telah mendapatkan Lailatul Qadar, itu sudah dibilang dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di akhir Ramadan tanggal 21 dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana ciri-ciri gitu barangkali orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu secara spesifik. Kalau melihat cerita-cerita ulama dulu, salah satunya Syekh Utsman Al-Batawi, beliau adalah salah seorang ulama Habib yang tinggal di Jakarta dan masih keturunan baginda Nabi. Itu entah yang diceritakan dalam kitab itu bahwa dia menemukan satu ketika dia sedang beriktikaf di masjid, kemudian dia melihat sebuah cahaya yang luar biasa dan dia bilang ini malam Lailatul Qadar. Dan dia menjudgment bahwa dirinya telah mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga apa yang dia punya, apa yang dia pengen ketika itu tercapai.
Dia orang biasa. Bahkan di dalam kehidupannya zaman dulu, karangan kitabnya itu kecil-kecil. Secara spesifik. Dia membuat karangan kitab, bahkan dia bisa sampai kepada kolonial Belanda, bisa sampai kepada pemerintahan Hindia pada waktu itu. Ya mungkin salah satunya karena dia orang istimewa dan mendapatkan malam istimewa itu. Artinya, lanah dia naum subulana. Dunianya itu dijaga, dunianya itu dijamin oleh Allah. Siapa yang nggak kenal lama Sulaiman Al-Baghdadi? Jangankan mobil, apal dikasih. Dari situ, kalau dari segi duniawi, itu dijamin oleh Allah, Pak Bagus. Karena Lailatul Qadar itu kan sifatnya abstrak. Tidak bisa terlihat oleh mata kita, tetapi dirasakan dan di dalam kehidupannya itu jauh seperti orang-orang yang hidupnya seperti anak kecil. Artinya tidak memikirkan besok saya bagaimana cara saya ngumpulin harta, enggak. Maka anak kecil itu adalah filosofi kehidupan para wali. Yang saya bilang antara ahli hakikat dan ahli tawakal itu beda-beda tipis. Jadi kalau pembuktian secara bentuknya seperti apa, ya wallahu a'lam jawabannya. Kenapa? Karena bahwa Lailatul Qadar itu adalah misalnya bahwa Lailatul Qadar itu adalah minal gawaib, salah satu dari bagian yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera tetapi bisa dirasakan. Nah, itu bisa dinikmati dalam kehidupannya, bahwa hidupannya itu sudah dijamin Allah oleh Allah. Lana dia naum subulan. Rezekinya tanpa dicari bisa datang. Kehidupannya tentram, enak, nggak mikirnya macam-macam. Ibadahnya lebih tekun dan lebih getol. Itu biasanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau secara materi kemudian secara konkretnya seperti apa sih? Ya wallahu a'lam. Itu yang jelas ada kecenderungan hati. Lima yang bil qalbi bil ibadah walin nasyati fil hayati. Ada kecenderungan hati di dalam melakukan ibadah. Jadi pokoknya udah dibenerin hati. Jangankan akhirat, dunianya udah dijamin oleh Allah. Tuh. Kalau untuk membuktikan secara konkret tinggal dibuktiin aja. Umpama ya udahlah saya pengen bukti yang di dunia bener enggak diijabah. Saya yakin diijabah. Kalau orang itu bermujahadah di pertengahan Ramadan, dia minta yang konkret, umpama dia minta, pengen minta mobil, ya insya Allah dikasih mobil. Apapun bentuknya, yang jelas mobil dikasih. Yakin. Orang kalau sudah yakin, nah kalau misalkan di pertengahan Ramadan, ternyata beres Ramadan dia dikasih mobil beneran, berarti itu adalah Lailatul Qadar. Apakah begitu bisa? Ya bisa. Tapi yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu adalah bagian daripada hal yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Yang intinya bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kehidupannya sudah pasti dijamin. Dijamin dari segala apa? Dijamin dari segala kekurangan. Hidupnya masa bodoh, sama orang tidak dengki, nggak ada perasaan suudzon. Itu orang yang mendapatkan dari segi kehidupannya sangat luar biasa. Nah, sehingga kalau orang yang sudah demikian hatinya bersih menemukan Lailatul Qadar. Jadi ada yang bilang juga bahwa Lailatul Qadar ini adalah sebuah waktu yang tidak bisa ditentukan, bahkan bisa dikatakan sebuah simbol. Simbol dari kehidupan bahwa orang itu ketika ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa, nyarinya pun istimewa, enggak gampang. Beda dengan barang-barang yang ada di loakan. Barang yang ada di etalase dengan yang ada di pinggir jalan itu sangat beda. Jadi kalau pertanyaannya cirinya seperti apa, baik dari segi fisik atau dari segi kehidupannya, apakah oleh Allah diberikan kehidupan yang wah sehingga hartanya melimpah, bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Kalau dia berdoa demikian, kemudian Allah kabulkan di dunia. Itu karena
karena keimanannya itu. Bagaimana seorang wali? Tapi kan mereka itu tidak memikirkan apa di dunia ini. Maka kehidupan para wali itu seperti anak kecil. Dia tidak memikirkan besok saya makan apa, saya ngumpulin duit sekian puluhan juta untuk apa, saya pengen apa. Nggak ada anak kecil. Yang anak kecil demennya cuman tibang main, makan. Gitu. Itu prinsip hidup para wali. Jadi kalau misalkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, keimanannya meningkat. Beres Ramadan, dia benar-benar menjadi alat takut. Hatinya bersih, kagak dengki, kagak iri, kagak suujon sama tetangga, sama manusia. Kemudian hidupnya masa bodoh, dalam arti masa bodoh itu nggak mau tahu urusan orang lain. Lalu mau bagaimana kek? Selagi itu tidak menjalankan yang munkar, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau keluar dari rel keislaman atau syariat, maka wajib kita sebagai bentuk watawasyaw bil haqq. Jadi keistimewaannya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kehidupan dunianya dijamin, akhiratnya jauh lebih daripada itu sudah dijamin. Sama seperti pahala puasa, nggak ada yang tahu pahalanya. Pahalanya nggak ada yang tahu. Beda dengan sholat jamaah 27 oleh Allah ditentukan. Nah, apakah 27 itu setiap kali kita berjamaah Pak Bagus berjamaah di sholat al-mudzakirin, kemudian sholatnya diterima 27 derajat, kemudian di samping kanan itu makin numpuk, kagak kelihatan pahalanya. Ya Pak Bagus. Seandainya, maka katanya seandainya kalau misalkan pahala dan dosa itu kelihatan, mungkin nggak ada yang berbuat dosa. Seandainya, cuman kan itu adalah salah satu dari bentuk gaib. Maka tugas manusia, tugas kita selaku hamba Allah, tadi mujahadah, berusaha dan berupaya menghidupkan di pertengahan Ramadan. Untuk mencari apa? Mujahadah, mencari maghfirah Allah, ampunan Allah. Kalau Allah udah ngampunin, Allah sudah memberikan dia jaminan kehidupan, ya Allah sendiri yang bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, orang yang bertakwa. Nah, orang kalau misalkan kagak bertakwa, ya ngapain dia nungguin Lailatul Qadar, nggak bakalan. Yang ada paling tidur. Kenapa? Ketakwaannya masih tipis, imannya masih tipis. Maka jawaban dari istifham wa may yattaqillaha itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dalam Al-Qur'an itu. Man itu kan man istifhami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pertama, Allah berikan jalan keluar. Yang kuliahnya susah, tahu-tahunya gampang. Yang buat bayar kuliah susah, tahu-tahunya ada yang ngasih duit. Ya mohon maaf. Ini kalau misalkan saya buka dulu ketika saya kuliah dokter, itu saya sampai nangis-nangis di mobil bis. Begini amat ini gua kuliah ya. Gaji masih kecil waktu itu. Ini saya buka aja. Bawa recehan bis nangis, saya ini gue beres apa agak kuliah. Duitnya sekian, sedih. Pertama itu semester 2. Ya bukan gagak apa, ini saya benar sudah apa adanya, Pak Dr. Asep. Alhamdulillah. Waduh. Ini saya rupanya udah dapat itu, udah dapat apa malam Lailatul Qadarnya. Bisa jadi wallahu alam, tapi saya yakin gitu, saya yakin meskipun betul itu Pak. Goreja. Orang takwa, saya takwa, saya ibadah, saya doa ya Allah, saya minta nggak macam-macam, saya beres kuliah aja udah. Mau dari mana kayak duitnya? Yang penting saya doanya minta satu beres, mau dari mana kayak duitnya saya nggak tahu. Duit bank udah habis, 150 bangun kontrakan, 3 pintu, coba itu. Kepengenan masih banyak, akhirnya ada teman saya pengacara nolongin ngasih duit 20 juta cuma-cuma, coba itu. Berarti kalau diukur secara materi mungkin apa yang dikatakan oleh itu benar gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jawaban dari man yang ke depan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal jamin rezekinya. Allah bakal urusin dia punya dunia. Gitu. Biar kata masjid di biji matanya, tapi kalau dia kagak takwa, kagak iman, kagak bakalan jadi itikaf malam Lailatul Qadar. Boro-boro itikafnya, sholat juga kagak, biar masjid di biji matanya kalau kata orang Betawi bilang. Itu mungkin. Jadi menurut jawaban saya yang sangat itu ya tidak bisa dinilai bagaimana orang itu mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Yang jelas keimanannya akan bertambah, hatinya itu bersih.
tidak mikirin yang macam-macam, tidak seudon, tidak aneh. Gampang aja. Saya mau berjalan seperti air. Itu barangkali ya mungkin Pak Bagus nanti ada Ustadz atau Kiai guru yang lain yang lebih spesifik. Banyak. Oke, itu tadi ada pertanyaan dari Pak Bagus. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Lailatul Qadar masih memang bersifat abstrak ya Pak Dr. Masud. Tapi bagaimana indikator kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya adanya peningkatan keimanan dalam diri kita. Ya begitu ya Pak Dr. Masud. Oke, Bapak dan Ibu, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Persilakan untuk satu penanya lagi. Bapak dan Ibu. Oke, jika tidak ada, saya ini memiliki pertanyaan nih Pak Dokter. Iya, siap Pak. Iya, tadi sudah dipaparkan secara jelas bagaimana keistimewaan di pertengahan Ramadan. Istilahnya kalau bahasa Sundanya kita harusnya kabita gitu ya Pak ya. Betul. Harusnya sudah jelas gitu ya. Di pertengahan Ramadan ada nuzulul Quran dan juga tadi yang ditanyakan oleh Pak Bagus ada Lailatul Qadar. Lantas bagaimana dengan kita yang istilahnya imannya masih naik turun gitu ya Pak ya. Kadang sudah jelas juga ya dijelaskan di bibita gitu tetap gitu. Ramadan berlalu begitu saja gitu. Tanpa di situ ada maghfirah. Nah, sebagai indikator atau pengeling untuk kita semua, nah, agar kita tidak termasuk orang yang demikian gitu, golongan yang tersebut, golongan yang merugi gitu ya, Pak. Jadi, ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, jangan Pak Aditya Pratama. Saya juga sama, kadang-kadang ya begitu. Ya jidu wayankus. Kadang meningkat, kadang turun. Itulah iman kita. Maka Ibnu Uyainah itu dalam kitabnya mengatakan iman manusia itu yazidu wa yanqus, tidak disalahkan. Sudah dikasih pepeling, sudah dikasih tahu ini pahalanya begini. Ya begitu aja, males. Terus kagak bangun. Memang berat di dalam menghidupi Ramadan ini. Bagaimana supaya kita tetap semangat untuk menjalankan itu? Kita punya agenda. Dalam diri kita berjanji lah. Janji dalam diri kita bahwa dalam diri kita ini kita janji kepada Allah. Ramadan ini saya pengen hatam sekian ditulis. Nah itu dipaksain. Maka doanya Allahumma paksain. Paksain aja. Pengen hatam satu Quran, ya dipaksain. Bagaimana caranya 1 bulan hatam? Ada agendanya, ada jadwalnya. Seanu wajib ngaji. Biar kata ada tamu nganterin duit Pak Dr. Asep Peribastia, tapi kalau agenda udah disesuaikan ini jam ngaji, yang ngaji dulu. Itu. Ya memang ada aja bawaan malas, namanya manusia begitu sifat. Kadang benar, kadang salah manusia. Tuh. Kalau benar mulu dan semangat terus, keimanannya malaikat. Itu tadi pertama, kita buat agenda kita. Kalau pengen Lailatul Qadar, usahanya ya minimal masang alarm, itu udah usaha. Alarm HP jam 3 alarm. Atau jam 2 atau jam 12:30 saya mau begadang. Mau niat bangun, itu agenda usaha. Kesononya ya paksain bangun. Tapi memang hawanya orang yang puasa dengan bulan lain itu beda, Pak. Dulu guru saya pernah bilang begini, magnet Ramadan itu luar biasa. Kenapa? Di saat dia lapar, di saat dia haus, tapi dia mampu baca Al-Quran. Lebih dari 1 juz dalam sehari. Hitungan santri. Tapi ketika di luar Ramadan, dia tidak haus dan juga tidak lapar, dia tidak mampu untuk baca 1 juz.
Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu memiliki makna tersendiri. Seharusnya bahwa Ramadan itu adalah bulan keimanan kita. Meskipun disebut bulan musiman, ya benar bulan musiman. Bulan musiman itu enggak setiap bulan ada. Yang namanya musim, ya musiman. Musim rambutan, ya adanya di musim rambutan. Kalau kagak musim rambutan, biar kata bini kita ngidam pengen rambutan, seujek-burujek kita nyari ke pasar buah, agak ketemu rambutan. Maka Ramadan sebagai bulan musiman, sebulan-bulan peningkatan iman, di sana bisa terlihat. Bulan puasa loh. Coba bedain. Kalau saya pribadi, memang benar kata guru saya. Puasa bulan Ramadan itu membawa magnet tersendiri. Ketika orang lapar, ketika orang haus, tapi dia mampu untuk baca Quran 1 juz ba'da sholat. Tetapi lepas Ramadan, dia lepas puasa, lepas saum, dia tidak mampu untuk baca 1 juz. Bawaannya awang-awangan. Mungkin kenapa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan keimanan seseorang itu 90% meningkat. Makanya ditaruhnya di bulan Ramadan. Kenapa meningkat itu? Ya, meningkat itu kalau misalkan masih belum juga mau untuk nemuin Ramadan, ya tadi bikin schedule, kemudian kita bikin janji dalam diri kita, ya Allah, ini Ramadan terakhir. Bagaimana kita menasehati diri kita sendiri, menasehati rohani kita sendiri. 11 bulan sudah kau berikan kehidupan ini. Coba dah pengen 1 bulan ini saya hatam Quran. 11 bulan ini saya pengen full. 11 bulan ini saya pengen itikaf di masjid. 11 bulan ini saya pengen datang ke pengajian untuk membekali rohani saya supaya nanti untuk menghadapi 11 bulan lagi rohani iman kita tidak sering kerontang. Itu bagaimana kita berusaha. Orang kalau misalkan puasa tidak dipaksain, ya godaannya luar biasa. Di Tangerang, Jakarta, itu orang puasa beda dengan orang yang puasa di kaki gunung. Yang di Lembur, yang di kampung, yang di Pandeglang, yang di Tasik, ya enak di kaki gunung beda dengan apa yang ada di kota. Di kota, warteg buka di mana-mana. Yang makan, ada cuek aja. Gitu. Itu barangkali Pak Aditya. Oke, terima kasih Pak Dr. Masud. Nah, tadi sudah dipaparkan secara lengkap mengenai keistimewaan di pertengahan Ramadan yang di dalamnya ada maghfirah, dan sayang sekali jika Ramadan berlalu kita tidak memohon ampun, begitu ya Pak Dr. Masud intinya. Dan semoga kita mendapat Lailatul Qadar walaupun pada intinya itu masih bersifat abstrak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Masud atas pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, berakhir pula rangkaian kegiatan kajian optimis kita pada hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi, pada penanya yang telah berpartisipasi, dan juga utamanya kepada Dr. Muhammad Masud sebagai narasumber. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kata, saya sebagai MC izinkan untuk menutup diskusi ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Siap. Aduh, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak semuanya. Mari kita bersama-sama berburu. Ya Pak Masud. Iya. Oke. Ya saya izin sebagai dulu. MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya Bu, ya makasih sama Bu. Selamat berbuka puasa untuk Bapak dan Ibu.